Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita surat An-Nur, surat yang ke-24, halaman 358, ayat yang ke-59. An-Nur surat ke-24, halaman 358, masuk kepada ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kama sta'dzana alladhina min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha falaysa alayhinna junah ay yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijat bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Sampai di situ dulu. Ayat yang lalu merupakan adab-adab, aturan-aturan di dalam rumah tangga, perkara privasi namanya. Ada waktu-waktu tertentu, ada saat-saat tertentu yang orang tua, ibu bapak tidak boleh diganggu dan tidak boleh masuk ke dalam kamar mereka. Namanya 3 waktu aurat. Ringkasnya, ketika subuh atau sebelum salat subuh itu waktu yang terlarang bagi seorang anak untuk masuk ke kamar orang tuanya sebelum mendapat izin. Waktu siang, waktu zuhur, dan setelah isya. Maka sekarang dilanjutkan. Kalau yang di atas perkara anak yang belum balik atau sedikit lagi akan balik, yang sudah mengenal lawan jenisnya, sekarang masuk kepada anak yang sudah balik. Wa idza balagal atfalu minkum hulum. Secara bahasa kita terjemahkan, dan apabila balagha telah sampai. Al-atfal, anak-anak, minkum, anak-anak daripada kamu sendiri. Al-hulum, dewasa. Hulum adalah mimpi. Orang yang telah mimpi atau anak-anak kita yang mimpi dengan lawan jenis mengeluarkan mani, dia sudah masuk kepada usia balik. Dia apabila anak-anak sudah mengalami mimpi dengan lawan jenisnya, maka itu dia pertanda sudah masuk usia balik atau telah berusia 15 tahun. Tiba di perempuan telah kedatangan haid, dan seterusnya tanda-tandanya lain. Balik adalah usia di mana seseorang sudah ditaklif, sudah memikul tanggung jawab sendiri, namanya mukallaf. Orang yang telah dibebani hukum, tanggung jawab dan kewajipan-kewajipan dalam agama.
Orang yang mukallaf itu adalah pertama orang yang sudah baligh, sudah masuk, sudah sampai kepada umur baligh yang sampai, bulugh sampai, yang sampai baligh. Kapan seorang anak sampai kepada usia di mana dia sudah mukallaf, sudah dibebani tanggung jawab sendiri, kewajiban sendiri, dan seterusnya dalam agama, ketika dia sudah baligh. Bila balighnya sudah bermimpi, mimpi al-hulum. Mimpinya bukan sembarang, mimpi dengan lawan jenis. Itu mimpi pertamanya, walaupun umurnya belum sampai 15 tahun. Tapi kalau sudah bermimpi, dia sudah baligh. Akalnya sehat. Sehingga orang awak mengajarkan akiya baligh. Akiya baligh. Sebenarnya kan aqil, baligh. Aqil, orang yang sudah tumbuh akalnya. Baligh, anak yang sudah sampai kepada usia. Kapan saja anak bermimpi, ya baligh, walaupun umurnya tidak sampai atau belum mencapai 15 tahun. Seorang anak perempuan kapan saja dia haid, walaupun umurnya belum sampai 15, dia sudah baligh. Nah, di sini apabila telah sampai al-atfal, anak-anak daripada kamu itu al-hulum, usia baligh, itu dia bermimpi. Kadang-kadang anak kebingungan ini kalau tidak dikasih tahu bahwa dia sudah baligh. Paginya dia wajib mandi. Di sini sangat ditekankan kepekaan orang tua. Kalau anak-anak sudah mencapai usia-usia tertentu, dia harus diberitahu dengan bijak. Karena banyak anak-anak yang sudah bermimpi lawan jenis, dia tidak tahu apa-apa. Dia mandi tidak, salat tidak. Bahkan kalau dia tidak salat, dia sudah berdosa sendiri. Yang diakibatkan oleh orang tuanya yang tidak memberitahunya atau melalaikannya. Nah, apabila telah sampai anak-anak itu usia hulum, usia baligh, fal yasta'zinu, maka lam hendaklah, difa maka lam hendaklah, maka hendaklah yasta'zinu, mereka meminta izin untuk masuk menemui ibu bapa orang tuanya ketika ibu bapa atau orang tuanya di kamar. Ya. Dan juga kapan saja. Bukan hanya di waktu 3 terlarang. Selasa aurat 3 waktu terlarang. Kapan 3 waktu terlarang? Yang kemarin. Sebelum subuh. Karena pakaian atau orang tua tidak siap untuk dilihat. Ketika siang hari, zuhur, saat kailulah, saat istirahat siang, apabila mereka berada di kamar, saat di mana mereka istirahat. Dan ketika setelah isya, itu 3 waktu aurat. 3 waktu terlarang, dilarang orang tua, dilarang mengunjungi orang tua. Meskipun dia masih anak-anak, tapi anak-anaknya sudah memayis. Baligh belum, tapi sudah dapat membedakan. Kalau anak kecil, bayi itu tidak ada urusannya. Nah, sekarang adalah apakah dia di waktu terlarang atau kapan saja. Anak kalau sudah baligh tidak bisa nyelonong. Nyelonong itu bahasa awakno lalu lalang. Keluar masuk si kamar ranggainya. Fal yasta'zinu. Maka hendaklah mereka anak-anak yang sudah baligh itu, ketika dia ingin masuk kamar orang tuanya, kapan saja, lebih-lebih di 3 waktu terlarang, minta izin. Minta izin, karena anak itu sudah baligh, dia sudah mengerti dengan lawan jenis. Kadang-kadang dilihatnya ibunya tidak wajar. Pakaiannya tidak pantas, tidak patut. Kadang-kadang ibunya sedang tidur siang, atau sudah isya dia mengolek-golek, meninggalkan pakaian luarnya. Atau sang bapak
yang tidak pantas, yang tidak layak dilihat oleh anak gadisnya. Kapan saja minta izin. Bagaimana minta izinnya? Terserah. Pak, Ibu, boleh saya masuk? Saya mau bicara. Atau apa? Kebiasaan kita. Yang penting dia memberitahu dan minta izin. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak, itu privasi orang tua. Ifal yasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim. Kama sebagaimana telah meminta izin pula alladhina orang-orang yang min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka, itu sebelum mereka mencapai usia baligh. Nah, orang-orang sebelum mereka yang sudah baligh, yang sudah dewasa minta izin. Namanya kamasta'zana, sebagaimana telah minta izin orang-orang yang sebelum mereka, itu orang-orang yang telah terlebih dulu baligh dan dewasa daripada mereka. Namanya alladzina min qablihim. Udah-udahnya, abang-abangnya, kakak-kakaknya, antenya, atau orang tua-tuanya jika ingin bertemu dengan ibu bapanya di kamar, minta izin. Nah, anak yang baru balik juga harus minta izin sebagaimana orang-orang yang telah lebih tua daripada dirinya. Kama sta'dzana alladziina min qablihim. Itu aturannya begitu. Tetapi kalau ini tidak diajarkan kepada anak, tidak diberitahu kepada anak semenjak awal, semenjak dini, maka anak itu kadang-kadang tidak peduli. Kadang anak kita kalau perempuan sweat sepentinan, umurnya 7 balik, wah. Nyelonong saya masuk kamar kayaknya. Apanya selama ngolek-ngolek? Atau sekedar memakai pakaian dalam, atau mengganti baju, atau mereka istirahat siang berbaring kedua-duanya. Tidak layak, tidak patut dilihat. Walaupun pintunya tidak terkunci, nyelonong saja tidak boleh. Anak gadis kah atau anak bujang sah kah? Dia ketuk pintu, minta izin, diizinkan baru masuk. Kalau tidak boleh. Itu hak orang tua yang harus diketahui, dihormati oleh sang anak yang sudah mencapai usia al-hulum. Kasih tahu mereka dan beritahu mereka. Apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Siapa orang lainnya kalau di rumah itu ada banyak orang? Seperti adik-adiknya, atau tante-tantenya, om-omnya, atau mertuanya. Tidak boleh nyelonong. Ini kebiasaan yang barangkali ada di sebagian tempat. Si anak kita beranak kecil, lalu dia menangis, ibunya sedang di dapur. Anaknya menangis di dalam kamar, menantu kita di kamar, lalu mertuanya nyelonong saya masuk. Ini tidak boleh nih. Tutup pintu. Kau siala galamin itu, Saidi, mengkuto, kayo, malin. Ini boleh ibu masuk. Anak menangis nampak ibu. Diizinkannya masuk, kalau enggak, itu wilayahnya. Itu kan rumah wak. Itu rumah wak, tapi nang kamar tu wilayahnya. Kebiasaan nyelonong. Kalau tidak rumah menantu terlalu perkara. Dia di rumah, dia di kamar, dia tertidur. Anak nangis, tidak boleh ibu nyelonong. Kecuali kita khawatir anak itu nanti akan jatuh atau ada bahaya, itu keadaannya yang memaksa. Tetap tokok pintu. Sebab ayahnya ada di situ. Ayah si anak ada, si tahulah dia. Dibiarkan saja oleh ayahnya, biar sajalah kan anaknya. Tidak tanggung jawab kita. Kecuali anaknya di batuahnya, di rambahnya, itu lain masalah.
Ipabia numi anak menangi, ndak tahan hati wak mencari. Masuk sih ke kamar. Itu ndak hak wak. Apaknya di sini, biayanya di sini. Bagi tahu silakan bagi tahu, oh ya anak kau menangiku. Atau sedang dapur, sedang ya tukar pintu dapur. Anak menangis, libu masuk. Jangan bu, apaknya sang lalu, jangan masuk. Ialah menangis kayanya, enggak kekayu menangis, enggak menangis bansai. Enggak boleh. Lah kayanya menangis. Aku kadang-kadang tanpa kita ketahui terjadi seperti itu. Itu namanya privasi. Di sini dikatakan apabila telah sampai anak kepada usia hulum, usia bali, dia minta izin. Sebagaimana orang-orang yang terlebih dulu dewasa, yang lebih tua daripada mereka juga minta izin masuk ke kamar orang tuanya. Dan harus dihormati. Kalau melanggar, berarti kita yang melanggar itu tidak mentaati aturan Allah dan Rasul. Berdosalah. Kan melanggar aturan Allah berdosa. Kadang-kadang tempi lidah kami minantu ko. Bala mintu nyelon-nyelon saya masuk. Kita kah wak numpang di rumahnya. Ndak kita kah wak kadang-kadang selama golek-golek nyelonong saya masuk. Kadang-kadang tepodogo lalu CD-nya malai. Termasuk yang laki-laki kalau mertua kita tinggal dengan kita. Kadzalika seperti demikian itulah. Yubayyin menjelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Bayin itu jelas terang, sajale-jale seterang-terang. Jadi kadzalika seperti demikian itulah. Yubayyin menjelaskan, menerangkan Allah lakum kepadamu wahai orang-orang yang beriman ayatihi ayat-ayatnya, itu ayat-ayat yang berkaitan dengan aturan-aturan syariat, lebih khusus aturan-aturan dalam rumah, lebih khusus lagi aturan-aturan masuk kamar. Yubayyin, dia menjelaskan, dia menerangkan seterang-terang, sejelas-jelasnya. Wallahu alimun hakim. Allah itu alim, maha mengetahui. Maha mengetahui makhluk-makhluknya. Maha mengetahui siapa makhluknya. Maha mengetahui bagaimana keadaan makhluknya. Bahkan mengetahui apa yang ada dalam hati makhluknya. Karena dia maha tahu dan maha mengetahui segala-gala, dia juga yang menciptakan kita, maka dia lebih tahu tentang kita, apa yang lebih baik dan patut untuk kita, termasuk apa yang adab-adab apa yang mesti kita laksanakan. Maka dijelaskannya begini adabnya, begini tata caranya, begini tata keramanya kalau di rumah tangga. Ini yubayyin, Allah tu alim. Tapi dia juga hakim. Dia membuat aturan, memberikan syariat, dia bijaksana. Dalam menghukum, dalam menetapkan, dalam memutuskan, dia bijaksana. Tidak semena-mena, tidak otoriter. Tidak semau-mau, model manusia yang semau-mau kemarin. Tidak. Berkatanya saja, itu semau-mau. Dirombak, ditukar, diganti, karena ada kepentingan, ada kemauan, ada sesuatu di balik itu. Itu manusia tamak, manusia serakah, manusia loba, manusia. Allah tidak. Dia hakim, alimun, dia mengetahui. Di antara yang dia ketahui keadaan si hamba. Apa yang butuh, apa yang diperlukan oleh si hamba itu. Bahkan Allah itu lebih tahu terhadap kita dibanding kita sendiri dengan diri kita.
Apa yang bagus, apa yang layak, apa yang patut, apa yang pantas. Dia membuat aturannya dengan bijaksana. Dia menetapkan, dia menentukan, dia memutuskan. Semuanya lahir daripada hakim, kebijaksanaannya. Lahir daripada ilmu dan kebijaksanaannya, diterapkan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu bijaksana yang memberikan keputusan hukum? Jawapannya iya, bala, betul. Termasuk dalam aturan rumah tangga, privasi ibu bapak atau orang tua kita. Ditutup ayat itu dengan alimun hakim. Patuhi, taati aturan syariat Tuhanmu, karena Dia yang paling tahu dengan kamu. Kemudian beranjak kepada wanita-wanita yang sudah masuk usia, dia usia tidak laku namanya. Kawaid. Kawaid itu kaid, duduk. Wanita-wanita yang sudah banyak duduk di rumah. Karena tidak campin lagi. Bekerja tidak bisa, ke dapur sudah payah atau bagaimana, banyak duduknya. Jamaknya kawaid. Wanita-wanita tua yang sudah masuk masa menopause, yang tidak haid lagi, yang tidak nifas lagi, namanya kawaid. Jadi wanita-wanita, perempuan-perempuan tua yang telah berhenti daripada masa haid, mengandung, tidak nifas lagi, namanya kawaid. Karena dia kawaid itu artinya duduk. Duduk dia. Tidak selincah orang-orang yang usia sebelumnya. Duduk dia berhenti daripada beranak. Namanya kawaid. Nah, wal qawaidu minan nisa. Perempuan-perempuan tua yang sudah mencapai usia menopause, tidak lagi haid, tidak lagi hamil, tidak lagi nifas, kecuali ada kecualinya. Yang namanya keajaiban. Seperti ada perempuan yang umur 60 masih mengandung, itu kecuali. Ada. Tapi itu menunjukkan keajaiban, keluar biasaan. Allati la yarjuna nikahan. Yang tidak lagi yarjuna. Yang tidak lagi berkeinginan untuk menikah. Karena memang masanya sudah masa dingin, masa menopause, masa orang tidak tertarik dan tidak sama dia lagi. Kecuali manusia-manusia agak beda di zaman sekarang. Karena ada juga nenek-nenek yang kawin dengan anak bujang. Barangkali itu kecualinya. Umurnya sudah 60 atau sudah 55. Tidak mungkin lagi beranak atau hamil segala macam. Tapi dia masih kawin. Barangkali ini suatu hal yang agak luar biasa. Luar biasa. Umumnya orang usia yang sudah usia begitu, usia dingin, tidak haid lagi, menopause, rata-rata la yarjuna nikah. Mereka tidak ingin lagi. Dan tidak minat lagi untuk nikah kawin maksudnya. Dan orang pun tidak ada keinginan untuk kawin dengan mereka. Dan tidak ada lagi, masanya sudah habis. Kecuali yang tadi juga ada perasaan tertentu kepada orang tua-tua karena jatuh cinta sama nenek-nenek, sama orang tua umur 55, 60, itu lain perkara urusannya. Ini kita pukul rata. Wanita-wanita yang sudah duduk, wanita tua yang tidak haid lagi, tidak hamil lagi, tidak nifas lagi, dan wanita-wanita yang pada umumnya di usia-usia itu tidak lagi harapan dan mau untuk nikah, orang pun tidak tertarik untuk menikahinya. Banyak anak gadis yang masih belum menikahi. Falaisa alaihin, maka tidak ada laisa atas mereka alaihinna, ala atas hinna, mereka perempuan yang tua-tua itu, suatu junah, suatu salah,
kesalahan atau dosa atau halangan. Junah itu asal kata janah. Janah itu sempit. Orang kalau sempit banyak terhalang untuk melakukan sesuatu. Atau orang berdosa sempit dia kena beban dosa. Lama-lama dipakai saja untuk salah dan dosa. Jadi laisa alaihinna, tidak ada atas mereka perempuan-perempuan itu suatu salah, itu suatu dosa. Apa yang tidak ada salah, tidak ada dosa atas mereka? Ayyadha'na thiyabahunna, untuk melepaskan. Yadha'na, meletakkan, menanggalkan. Yadha'na, melepaskan, menanggalkan. Thiyabahunna, pakaian luar mereka. Tidak berdosa lagi, tidak salah lagi kalau mereka menanggalkan pakaian luar. Pakaian luar itu maksudnya pakaian di atas pakaian penutup aurat. Kalau aurat tetap wajib ditutup. Perempuan auratnya kan sudah jelas. Nanti ada pakaian luar yang ketika dia akan keluar rumah pasti dipakainya. Apakah kerudung panjang atau apalah jenis-jenis pakaian sekarang namanya thiyab, yang untuk menyelimuti tubuhnya. Ketika di rumah, perempuan-perempuan tua itu tidak apa-apa dia menanggalkan pakaian luarnya, tapi tidak tetap menjaga aurat. Ini tidak boleh tetap nampak baju yang pakai lubang ke bawah. Daster, iya daster. Tidak boleh. Nampak leher. Pakaian luar. Apa yang akan pakai luar? Ada pakaian penutup aurat, kemudian dipakai lagi pakaian lain di luar. Boleh dia meninggalkan pakaian itu di rumahnya. Ayyadha'na thiyabahunna, bukan berarti boleh menanggalkan pakaian. Buka kerudung, buka baju KTB saja di rumah, sementara orang banyak berkeliaran di rumah. Kalau kita saja di rumah dengan suami kita tidak masalah. Pada itu tidak masalah. Tapi kalau di rumah itu ada mahramnya, apalagi orang yang halal kawin dengannya, tidak boleh dia sembarang meninggalkan pakaian. Tapi kalau dia saja di rumah, ada mahramnya, tapi orang yang halal kawin dengan dia, tidak boleh ya. Dia meninggalkan pakaiannya biasa, buka aja pakaian luar, asalkan jangan tetap dia memelihara aurat-auratnya. Namanya siab, pakaian menyelimuti tubuhnya. Gaira mutabarrijat bizinna, diterjemahkan di sini gaira tidak ingin menampakkan zina. Zina perhiasan. Zina itu ada dua. Pertama zina asli. Apa zina asli? Aslinya kita wanita itu hiasan. Maka tubuh mereka adalah zina semuanya. Bukan zina. Zina hiasan. Tubuh wanita itu selainnya boleh nampak, itulah zina namanya. Lehernya, lengannya, bagian dadanya itu zina. Hiasan. Jika dilihat dia sangat indah, sangat menawan, namanya zina. Itu zina bawaan, khalqiyah, ciptaan. Zina yang kedua adalah hiasan. Hiasan. Apa hiasan? Sesuatu yang dipakai sehingga orang menjadi indah, menjadi cantik, zina. Maka diletakkanlah hiasan di tempat yang biasa menjadi indah orang. Kalung, subang, gelang. Kalau wanita Arab atau wanita lain, kadang-kadang kakinya juga pakai gelang. Bahkan ada yang di luar itu juga digelanginya. Perempuan yang sudah tua, yang masuk usia menopause, tidak haid lagi, tidak nifas lagi, karena usianya sudah di atas masa-masa usia, seperti usia 50 ke atas, 55 tahun ke atas, kalau bahasanya masa pensiun namanya. Mereka boleh meninggalkan pakaian luar dengan tidak bermaksud menampakkan zinahnya.
Sebab mutabarijat itu tabarruj itu nanti katanya keterbukaan. Tabarruj keterbukaan. Jadi orang yang mutabarijat menampakkan, membukakan dirinya sehingga nampak bagi orang siapa bagaimana badannya. Mutabarijat. Perempuan yang melenggak-lenggok menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, hiasan-hiasan diri, mutabarijat. Walaupun tertutup tapi padat dan ketat, itu mutabarijat. Tertutup tapi nampak padatnya, lekuk-lekuknya. Bahkan hiasannya sengaja dikalungkan di sini ya, diletakkan di sini untuk orang supaya melihat apa dadanya. Itu mutabarijat. Karena tujuannya bukan untuk menutup badan. Aurat itu menutup sesuatu yang tidak wajar nampak, aurat. Wanita ada yang dia menutup badan tapi tidak menutup aurat. Ini dia. Jadi wanita-wanita tua dia boleh menanggalkan pakaiannya, pakaian luarnya yang tidak bermaksud untuk melihatkan hiasan aslinya dan hiasan tambahan. Hiasan asli kan tadi sudah ada. Ini lehernya sesuatu yang menarik lah, yang dikatakan dengan aurat, atau memperlihatkan hiasan yang disembunyikan. Yang biasanya terdapat hiasan itu di tempat di mana aurat. Kalung kan digantungkan di aurat. Lalu dia buka pakaiannya untuk menampakkan leher yang jenjang supaya nampak bagian kalung. Namanya mutabarijat. Jadi dia menanggalkan pakaian itu di rumah supaya praktis, simpel. Karena dia sudah tua, tapi tidak ada keinginannya membuka untuk mempertontonkan dia masih walaupun sudah 55, ibu walaupun 55, 60 tapi masih nyorang. Ditanggalkannya pakaiannya supaya tertarik orang-orang di rumah dengannya, melihatnya. Namanya mutabarijat. Tapi kalau hanya sekedar menanggalkan pakaian luar, tidak ada maksudnya itu, memang ini ditanggalkan, tidak masalah. Itu yang dibedakan keduanya. Wa yasta'fifna khairul lahun, tetapi yasta'fif, mereka menjaga kehormatan diri, berlaku namanya afaf. Afaf perempuan-perempuan laki-laki yang pandai menjaga kehormatan kesucian diri, dijagana dirinya, akhlaknya, tingkahnya, lakunya, pakaiannya. Tiba di sini, wa yasta'fifna, jika perempuan-perempuan tua itu tetap menjaga kehormatan dirinya, cara berpakaiannya dan segala macam, itu jauh lebih baik daripada mereka menanggalkan pakaian luarnya di rumah. Jika di rumah itu ada orang lain selain suaminya dan lain-lainnya, tetap lebih baik dia berpakaian biasa, tidak menanggalkan pakaian luar, dibanding dengan melepaskan pakaian luarnya, walaupun boleh. Ini timbang-timbang, dipilah-pilah, dipilih-pilih, lebih bagus, lebih terhormat wanita itu walaupun di rumah dia tidak melepaskan pakaian luarnya. Tentu saja kalau di rumah itu ada orang asing. Kalau dia dengan suaminya saja, terserah dialah berdua, dia dengan suaminya. Tapi kalau sudah ada orang lain di situ dan sanaknya, mertuanya atau apa-apanya, dia harus tetap menjaga kehormatan diri. Namanya ayyasta'fifna khairun, lebih bagus, lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Allah lebih mengetahui. Allah itu maha mendengar, sami'. Apa yang Allah dengar? Termasuk bisikan jiwa, bisikan hati, bisikan setan. Setan kan selalu mendorong-dorong perempuan untuk menampakkan sesuatu kan. Bisikan-bisikan itu Allah dengar, dia kan maha mendengar. Bisikan jiwanya, bisikan nafsunya, di mana perempuan didorong-dorong juga untuk menampak-nampakkan sesuatu yang tidak patut nampak.
Itulah yang anehnya, orang sudah masuk usia menopause tapi makin tagihan ingin menampakkan sesuatu yang padahal orang tidak tertarik lagi, tapi dia ingin juga menampakkan. Ini namanya mutabarijat. Nah, keinginan-keinginan itu Allah mendengarkan bisikan jiwanya. Dia juga mengetahui, alim, sami'un alim. Jadi Allah mengetahui betul apa yang tersembunyi dalam dadamu, dalam hatimu, dan seterusnya. Untuk itu hati-hatilah. Bagaimanapun juga perempuan lebih terhormat. Itu perempuan yang menjaga diri, sebagaimana wanita-wanita muda menutup auratnya, orang tua-tua juga lebih bagus untuk tetap menutup auratnya walaupun di rumahnya, meskipun sudah boleh dia menanggalkan pakaian luar. Kesimpulan kaji kita pagi hari ini, pertama, ada batasan-batasan, aturan-aturan privasi namanya. Itu anak harus menghormati. Apalagi anak sudah balik, dia menghormati orang tuanya, sehingga dia tidak boleh leluasa lalu lalang saja masuk kamar orang tua, harus izin. Kalau sudah balik, jika anak-anak minta izin, apalagi orang lain. Itu satu pelajaran kita. Yang kedua, Allah telah menjelaskan sejelas-jelas, seterang-terangnya, syariatnya, aturannya, tidak kabur lagi, terang dan jelas. Tinggal kita mengikuti aturan Allah. Dan yang ketiga, khusus untuk wanita-wanita yang tidak laku lagi. Wanita yang tidak laku itu wanita yang sudah menopause, beranak tidak bisa lagi, sudah tua, orang pun tidak tertarik sama dia, dan dia pun tidak tertarik sama orang. Ada keringanan di rumah untuk melepaskan pakaian luar. Tetapi yang terbaik tetap menjaga kehormatan diri. Dan terakhir, Allah mengetahui segala-gala termasuk niat kita dan mendengarkan bisikan-bisikan jiwa, termasuk bisikan-bisikan setan, agar kita tergoda melanggar aturan-aturan Allah. Semoga ada faedah dan manfaatnya apa yang kita sampaikan pagi hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.